supaya Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kali ini fokus kasus akan mengetengahkan mengenai pembunuhan seorang wanita yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri. Korban menuduh suaminya memiliki wanita lain sehingga membuat mereka bertengkar. Sungguh tragis nasib pasangan suami istri ini. Keduanya berpisah dalam keadaan yang memilukan. Sang istri ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya dan diduga sang suami terlibat dalam pembunuhan itu. Benarkah demikian? Puluhan warga di perumahan Pekunden, Kota Blitar, Jawa Timur pagi itu dikejutkan dengan tewasnya seorang wanita di salah satu rumah Blok F dalam perumahan ini. Saat ditemukan, korban dalam posisi tertelungkup di kamar mandi rumahnya. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan 2 luka tusuk yang cukup dalam. Luka itu tembus dari dada hingga ke punggungnya. Dan untuk memastikan penyebab serta waktu kematiannya, polisi membawa jenazah Titik Mugiarti ke Rumah Sakit Mardi Waluyo, Blitar untuk diotopsi. Setelah korban mencuci ini fluid yang sangat besar, jadi akhirnya pelaku menggunakan ditemukan senjata tajam yang ditusukkan sampai menembus ke belakang. Dan di bagian apa? Luka apa aja di bagian dada, ya, dada dari sini ke punggung belakang. Polisi menjelaskan terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari laporan suami korban bernama Yoni Prihadi ke Polsek Sukorejo yang berada sekitar 500 meter dari rumah korban. Saat itu, Yoni mengaku telah membunuh istrinya sendiri dengan menggunakan sebilah pedang pendek. Kepada polisi di Polsek Sukorejo, lelaki berusia 51 tahun itu menyerahkan sebilah pedang dengan bercak darah yang digunakan saat menyerang istrinya itu. Saat tiba di polsek, pedang itu terbungkus koran. Dari hasil pemeriksaan diketahui pedang itu milik tersangka. Namun benarkah suami korban melakukan perbuatan itu? Lalu mengapa sampai peristiwa ini terjadi? Apa penyebabnya? Dari hasil pemeriksaan terungkap pembunuhan terhadap Titik Mugiarti terjadi ketika korban usai mandi di rumahnya. Kepada penyidik yang memeriksanya, tersangka Yoni Prihadi sudah menunggunya dengan sebilah pedang pendek yang sebelumnya hanya menjadi pajangan di rumah mereka. Dan ketika korban hendak keluar, tersangka menusukkan pedang itu ke tubuh istrinya hingga wanita berusia 51 tahun itu jatuh tak berdaya. Melihat istrinya meninggal dunia, Yoni mengambil selimut dan menutup tubuh korban yang hanya mengenakan pakaian dalam. Lalu ia pergi ke Mapolsek Sukorejo. Itu yang kemarin samurai, satu kelas samurai panjang 55 cm. Banyak alibi yang diutarakan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari jerat hukum. Dalam kasus ini, apa sebenarnya motif dari tersangka yang tega melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya sendiri? Adakah orang lain yang ikut membantunya? Setelah diperiksa di Mapolres Blitar, tersangka Yoni Prihadi mengungkapkan tragedi rumah tangganya itu terjadi karena korban kerap marah-marah kepada dirinya. Istri yang sudah dinikahinya sejak tahun 1988 itu curiga tersangka yang bekerja sebagai sipir di lembaga pemasyarakatan itu memiliki wanita lain. Tersangka mengungkapkan sejak pengantin baru, rumah tangga mereka sudah terjadi prahara. Kendati demikian,
keduanya tetap hidup bersama. Namun komunikasi keduanya memburuk. Terus terakhir rumah tangganya renggang mulai kapan? Mulai mantan anyar sampai sekarang. Terus yang tesnya sampai nggak berkomunikasi berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun? Lebih. 10 tahun ya? Iya, kurang lebihnya. Dalam pemeriksaan, tersangka mengungkapkan karena istrinya selalu curiga ia memiliki wanita lain, membuat mereka kerap bertengkar. Hal itu membuat ia kerap tidur di teras rumahnya. Dirinya mempunyai keinginan untuk mengakhiri hidup korban karena tersangka mendapat informasi ada orang disuruh membunuh dirinya dengan imbalan sebesar Rp300.000. Kurang lebih ada 1 minggu, tapi kurang lebih 5 hari. Aku minum minuman keras, dapat rezeki di rumahnya Pak Gadul. Itu ada, bukan yang nyuruh istri saya langsung, tapi orang ketiga. Orang ketiga bicara apa, Pak? Gini, Pak, ini hati-hati, nyawa mau dihabisi. Merasa nyawa saya mau dihabisi, tapi yang menghabisi saya tidak tahu. Dia orangnya tahu saya. Daripada nyawa saya melayang dulu, lebih baik istri saya harus melayang lebih dulu. Mengingat anak saya 2 sudah rumah tangga, tidak merepotkan saya. Sejak mendengar rencana pembunuhan itu, tersangka menjadi tidak tenang. Lelaki itu merasa selalu dibayang-bayangi pembunuh bayaran, hingga akhirnya ia nekat menyerang istrinya sendiri ketika korban akan keluar kamar mandi. Kebetulan kamar mandi saya 2. Iya, terus? Istri saya mandi di kamar 1. Kebetulan saya punya penyakit kencing manis, sering kencing. Iya. Saya masuk ke kamar mandi satunya. Terus istri saya mandi lama, aku kencing cuma bentar. Wah, mampuni bojoku nyawa karpe dihabisi preman gimana aku mati dhisik. Wah, nyawamu neng tanganku. Saya gitu. Angan-angannya seperti itu. Iya. Terus akhirnya ngambil barangnya gimana, Pak? Di kamar langsung. Ngambil. Langsung di kamar. Jadi saya pakai anduk tapi pakai BH, pakai atau pakai anduk langsung. Semen tusuk. Langsung. Permisi, cuma lupa. Atau dadanya dulu apa perutnya dulu, tapi 2 kali. Tusuk berapa kali, Pak? 2 kali. Apa yang ditemukan polisi dari peristiwa ini? Apakah tersangka memang sudah merencanakan pembunuhan terhadap istrinya, ataukah itu hanya dilakukan secara spontan saja? Tersangka bersikeras ada orang yang sudah disewa oleh istrinya untuk membunuh dirinya. Karena itu, ia menyiapkan sebilah pedang pendek yang didapatnya dari seorang personil militer. Alasan membunuh istri karena istri saya mau menyewa orang lain, saya mau dihabisi. Lain-lainnya, Pak? Lain-lainnya cuma cemburu, karena saya punya will. Namun dalam pemeriksaan secara intensif di Mapolres Blitar Kota, tersangka tidak dapat menunjukkan identitas orang yang mengancamnya. Yang disampaikan beliau ini kan katanya akan dibunuh dengan menggunakan bunuh seorang preman. Namun demikian beliau sendiri kan tidak bisa menyebutkan siapa dia. Beliau memang disampaikan oleh orang, tapi beliau tidak kenal sebenarnya siapa sih orang yang akan membunuh beliau itu. Dari temuan sejumlah barang bukti dan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta pernyataan tersangka, polisi menduga Yoni Prihadi melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri yang mendapat ancaman maksimal berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Terjadinya penghilangan nyawa seseorang itu masuk kategori pembunuhan berencana. Motif pembunuhan berencana itu seumur hidup atau selama-lamanya hukuman penjara 20 tahun. Kepergian korban yang dikenal sebagai sosok yang baik meninggalkan duka cita mendalam bagi mereka yang mengenalnya.
Dan bagaimana sebenarnya kehidupan keluarga mereka? Apakah tersangka dan korban menikmati masa-masa bahagia mereka? Mendiang Titik Sugiyarti bekerja sebagai guru di SMP 1 Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Selama tinggal di perumahan Pekunden ini, korban dikenal sebagai sosok wanita yang ramah terhadap warga. Kendati demikian, sejumlah warga juga kerap mendengar korban dan suaminya bertengkar. Namun mereka menganggap hal itu sebagai urusan pribadi Titik dan tersangka saja. Keduanya itu suaranya ada orang nangis gitu loh, oh kayak sakit, kesakitan. Pikir yang cowoknya yang sakit, yang apa? Yang dibunuh, ternyata kan yang perempuannya. Nggak ada suara tolak apa-apa gitu. Jam berapa Mbak itu? Sekitar setengah 9. Setengah 9 ya. Mbak, itu memang keluarganya sering cekcok atau gimana? Iya sering cekcok. Terus cuma yang akhir-akhir ini tuh jarang gitu loh, tiba-tiba gitu. Kepada warga lainnya, mendiang Titik juga pernah bercerita mengenai suaminya yang kerap bersikap kasar kepadanya. Namun wanita itu memilih tetap hidup bersama, mengingat keluarganya sudah memiliki 2 orang anak. Memang ya, Bu Titik adalah seorang perempuan yang sangat sabar, sangat tabah. Walaupun sang suami meninggalkan dia dengan perilaku, kalau istilah sekarang kan selingkuh. Tidak hanya pada seorang wanita. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada Bu Titik. Sampai yang terakhir, Bu Titik pun menyampaikan kepada saya hanya memberikan petua, kamu harus tabah. Jelas itu sangat menyakitkan hati seorang istri ya. Jadi pernah dia malam hari itu digonceng oleh anaknya yang namanya Kesti ke rumah sakit karena memang ya mungkin sangat kaget sehingga kena jantung Bu Titik ini. Ya kalau perselisih paham itu tidak mungkin tidak terjadi. Itu saya hanya mengatakan begitu. Bermasyarakatnya bagus, jadi dengan tetangga itu bagus, memangnya dia tuh sering komunikasi dengan tetangga kanan kiri. Sedangkan untuk Pak Yoni itu ya memang katanya tidak punya ngomong, cara komunikasi dengan tetangga. Kelihatannya itu kok tidak begitu harmonis, itu aja serta saya seperti itu. Memang sering terdengar pertengkaran gitu Pak? Setahu saya juga iya, kelihatannya itu ya, kelihatannya iya, kelihatannya itu. Dan tayangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.